Persiapan menjelang Porprov di Kota Batu, Selekta di sektor wisata dan olahraga siap sambut kontingen. Kota Batu, siaptv.com, menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur yang akan digelar akhir Juni hingga pertengahan Juli tahun 2024, Kota Batu bersiap menjadi tuan rumah sejumlah cabang olahraga, termasuk loncat indah. Dampak positif pun dirasakan sektor pariwisata, dengan lonjakan permintaan kamar hotel dan kunjungan wisatawan yang diprediksi meningkat tajam. Sektor pariwisata antusias sambut Porprov, Sujud Haryadi, Direktur Utama PT Selekta, mengungkapkan, tentunya kita sudah bersiap banyak ya dari pemerintah untuk kegiatan Porprov yang diselenggarakan di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Dan kita punya keunggulan sendiri. Jadi Kota Batu bukan hanya tempat untuk Porprov, tapi kita adalah kota wisata. Begitu banyak tempat wisata di Kota Batu dan begitu banyak hotel di Kota Batu, ini juga keuntungan sendiri. Dan tentunya kami dari hotel di Kota Batu dan Pak, mereka semuanya pasti bersiap besar untuk hal ini. Karena Porprov bukan hanya semata-mata olahraga, bukan hanya semata-mata prestasi dari sport itu sendiri, tapi juga roda ekonomi yang berputar. Karena di selain itu Porprov ini mulai akhir bulan ini ya, sampai dengan pertengahan Juli, itu kan satu sisi itu memang pada saat musim libur sekolah. Di sisi lain kita sehingga diharapkan kunjungan wisatawan, kunjungan okupasi kita semakin meningkat dengan tajam. Harapannya seperti itu. Yang di sini tanggal 1 sampai 3 Juli. Jadi yang di Selekta aja khusus 1 sampai 3 Juli. Ini kita memang di Selekta hanya cabang Lompat Indah yang ada, dan alhamdulillah sudah ada beberapa kontingen yang pesan room atau kamar di hotel Selekta. Tapi ada yang jadi ada dua jenis, dua macam. Satu yang langsung direct dari kontingen tersebut, dari kota tersebut yang memesan dari pengurus kontingen tersebut. Tapi ada juga yang memang dari pribadi kayaknya wali atlet atau yang ikut mendampingi, atau keluarga atlet mendampingi, yang tapi memang mereka pesan room secara terpisah sendiri mandiri, 1-2 room, tapi ada yang langsung sampai 8 room, 10 room untuk sekali kontingen tersebut. Dan kita itu sudah ada, tapi kami yakin anggota BRI Batu itu rata-rata udah matang yang seperti ini, jadi tahu banget ini peak season ini akan mereka sudah bahkan untuk penentuan apapun, jadi bagian fasilitas penambahan apapun, mereka biasanya ada event-event seperti ini, dengan ada bisa mereka menambah ini gitu. Jadi mereka sudah paham banget untuk bagaimana menghadapi event yang besar ini. Untuk ukuran Jawa Timur ini bahkan ini cukup besar ya. Jadi bagaimana mereka menghadapi ini, saya yakin mereka semua siap. Mulai dari penentuan dari kamar, penentuan bagaimana fasilitas ini sehingga mereka terserap oleh hotel Kota Batu. Fasilitas kamar semuanya bagaimana dilengkapi, dan bagaimana untuk memudahkan wali atlet ataupun atlet yang menginap di hotel pasti. Untuk provinsi masalah penginapan mereka tentunya tidak mengurus itu. Jadi itu sudah masing-masing dari kontingen masing-masing. Jadi seperti itu. Kalau untuk masalah penginapan, cuma untuk venue yang digunakan untuk pertandingan, mereka memang ada standar khusus yang disiapkan. Seperti ini, Selekta ini kita di papan lompat ada kekurangan 2 papan lompat, mereka membawa sendiri. Jadi yang ketiga 1 meter sama yang menempel kolam itu, yang hanya sebenarnya itu hampir 20 cm aja dari kolam, 10 atau 20 cm dari kolam. Ada yang dari bibir kolam itu satunya 1 meter, yang kita nggak ada. Memang standar kita itu nanggung 1, berapa dengan 2, sampai 4. Nah ini yang kemarin Mbak, satu sisi mereka memang harus standar untuk ombak. Nah ya, kan kemarin dari provinsi sudah mendapatkan sendiri 2 panopat. Sedangkan yang punya kita sendiri memang ada satu perbaikan yang memang harus diluruskan, ditata. Nah, itu yang kita kemarin perbaikan. Bukan perbaikan, intinya penyempurnaan. Jadi bagaimana, karena yang pertama punya kita terlalu mendongak. Mereka mintanya harus tetap rata. Dan alhamdulillah sudah selesai semua. Tentunya untuk venue pun walaupun
intinya kita itu lebih banyak promosinya ya, karena kita nggak mencas mereka untuk lomba cas sabun karena secara dari sewa yang mereka itu kita kalau dari jumlah kunjungan orangnya itu kita rugi, lebih terlalu murah. Tapi memang kita kan intinya itu kan intinya kita bagaimana mensukseskan Kota Batu sebagai tuan rumah Pemprov yang baik. Tapi sebenarnya nggak ada persiapan secara khusus ya, kecuali selama Kenalkan, nama saya Ahmad Superti. Saya di bidang Komplek Loncat Indah Saya di bidang loncat indah di Aquatic Provinsi Jawa Timur. Ini adalah ajang terbesar saya. Target saya itu adalah Porpor pertama ini dalam seumur hidup yang Porpor pertama ini di Malang Raya. Nah, kenapa kok saya tunjuk di Batu? Karena Batu ini tempat yang memadai hanya di sini untuk loncat indah. Makanya itu saya di sini untuk mengadakan di Batu. Untuk nomor-nomor saya di sini ditargetkan Koni Jatim 10 nomor. Jadi 5 putra, 5 dikabulkan sama daerah-daerah se-Jawa Timur. Kalau pesertanya dari kemarin saya melihat itu antara kurang lebih 75 sampai 80 sebabkan dari 15 kota kabupaten. Yang terdaftar adalah Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Batu, kota kabupaten tempat Pasuruan juga di situ, Malang Kabupaten, Lumajang, Tulungagung sama Bangkalan. Yang udah berapa kesiapannya. Jadi saya di sini mengumpulkan kekurangan apa aja yang belum saya katakan juara. persiapannya seperti apa? Kalau persiapannya kemarin kita udah koordinasi sama pihak Aquatic Batu, terus kekurangan dan kelebihan seperti apa nanti kita bahas lagi sama panitia. Saya ini Porpor pertama, kalau bisa selanjutnya ada loncat indah di Porpor. Soalnya kenapa? Di provinsi kan tujuannya bukan di Porpor aja, tujuannya ke nasional, ke internasional. Loncat indah kan kalau di tingkat nasional kita banyak kok, tapi adanya di Jawa Timur aja, Surabaya, saya pengen merata. Oh gitu. Saya targetnya saya artinya. Siap. Perkenalkan, saya pelatih loncat indah Kota Batu bersama asisten pelatih saya Bu Citra. Nama saya Abdul Muiz, namanya Bu Citra. Di Kota Batu ini ada 8 atlet khususnya di loncat indah yang kami turunkan dengan kategori 0, tepi 0,5, 3 meter hingga 5 meter gitu. Untuk target Kota Batu kita berusaha yang terbaik. Kami berharap bisa sampai 2 medali. Kalau bisa diberi kesempatan lagi bisa lebih dari 2 medali tersebut targetnya. Untuk target hari ini mulai apa? Progresnya ini kita sudah melakukan 70% persiapan. Targetnya minggu depan lagi sudah masuk ke 80%, yaitu pemetakan nomor-nomor yang akan digunakan anak-anak per nomor masing-masing. Ini ada 4, putrinya ada 4. Jadi putranya 4, putrinya 4. Untuk nomornya tadi terdiri dari tepi 0,5, 1 meter, 3 meter sama 5 meter. Kelas umurnya? Kelas umurnya kita umum mulai dari kelas 3 SD ya. 3 SD sampai ada yang kelas 1 SMP. Loncat indah memang pertama kali untuk di Kota Batu. Ya harapannya seperti yang disampaikan Pak Muki tadi,
kita bisa punya target, entah itu 1, 2, 3, alhamdulillah kalau bisa melebihi. Itu hanya harapan pelatih. Kami sudah melakukan latihan dimulai dari bulan Februari. Sudah lama kita latihannya, terus kemudian setiap minggunya kita 2-3 kali. Ketika menjelang Porprov ini kita sudah melakukan latihan seminggu. 1 minggu itu istirahat cuma 1 hari untuk anak-anak. Sebenarnya kalau di Batu ini sangat menunjang karena kita sudah punya di Selekta ini ada namanya, cuma ya itu tadi karena kita masih baru ya semoga nanti ke depannya loncat indah ini bisa berkembang. Kita sebelum ada ini kita punya 13 apa 14 dari atlet. 14 orang. Iya, ada 14 atlet. Terus kemudian kita seleksi yang mumpuni, yang layak 8. Sebenarnya yang lainnya juga layak, cuma berhubung kita jatahnya cuma 8. Itu jadi kita mengirimkan 8 itu.